Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2892250 174. Saya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin memberikan atau memaparkan materi mengenai manajemen operasional dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Hendra Permadi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sekolah saya dulu. Saya bersekolah di Universitas Negeri Bekasi pada semester 4. Baiklah teman-teman, mari langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen operasional, terutama pada pemeliharaan dan keandalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, kemudian materi dan teknologi untuk menghasilkan produk atau layanan secara efisien dan efektif. Mengoptimalkan operasional dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemeliharaan dan kendala menjadi aspek penting dalam manajemen operasional untuk menjaga kelangsungan produksi. Teman-teman, di sini sudah tahu apa itu manajemen operasional? Secara definisi, manajemen operasional adalah proses pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, kemudian material, kemudian teknologi untuk menghasilkan produk atau layanan secara efisien dan efektif. Pentingnya dalam bisnis, mengoptimalkan operasional dapat meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya, manajemen operasional sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Beberapa, terutama pada efisiensi biaya. Manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengeluaran dan meminimalkan biaya. Kemudian, peningkatan kualitas produk atau jasa. Kemudian, manajemen operasional juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Peningkatan produktivitas, manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Kemudian peningkatan kinerja juga, manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dengan mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Peningkatan kepuasan pelanggan, kemudian manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan layanan yang baik. Di antaranya yaitu ada pada strategi manajemen operasional yaitu Lean and Manufacturing, merupakan strategi yang berfokus pada pengurangan sia-sia dan peningkatan efisiensi produk dengan cara mengoptimalkan aliran material proses produksi. Kemudian juga ada Six Sigma yang merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau jasa dengan cara mengurangi variabilitas dan meningkatkan kontrol pada produksi. Kemudian manajemen proses bisnis, di mana merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan cara mengoptimalkan atau mengubah proses bisnis secara radikal. Kemudian perencanaan proses bisnis merupakan strategi yang berfokus pada pengembangan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara mengoptimalkan proses bisnis. Selain itu, manajemen SDM perusahaan merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan dengan cara mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia perusahaan. Kita mengetahui apa itu manajemen operasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi pemeliharaan. Teman-teman ada yang tahu tentang definisi pemeliharaan? Secara umum, definisi pemeliharaan yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan dan mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Tujuan pemeliharaan dalam operasional yaitu meminimalkan downtime atau meningkatkan umur peralatan dan memastikan kelangsungan produksi. Dalam strategi pemeliharaan, yang tadi jenis-jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan. Kemudian ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. Kemudian pemeliharaan prediktif, yaitu pemeliharaan berdasarkan kondisi dan real time untuk memprediksi kapan pemeliharaan diperlukan. Pemeliharaan sangat penting ya teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, jika dalam satu lane itu ada 5 lane, kemudian lane 2 mengalami stop lane. Jika lane 2 mengalami stop lane karena pemeliharaan yang kurang bagus, maka seluruh aktivitas produksi akan terhenti, baik dari lane 3, lane 4 maupun 5, dan berapa banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ketika lane stop itu otomatis
dia tidak bisa mengirim barang ke line selanjutnya. Setelah dia tidak bisa mengirim barang selanjutnya, maka itu menjadikan produk gagal. Apalagi jika produk itu harus jadi secara cepat dan instan. Jika mesin mati atau mesin rusak, maka produk itu juga menjadi produk gagal atau NG. Itu juga bisa merupakan menjadi kerugian yang paling besar bagi perusahaan. Makanya, maintenance atau preventif atau pencegahan itu sangat penting. Pemeliharaan dilakukan baik bisa ada yang merupakan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan yang tahunan maupun bulanan. Pemeliharaan biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional seperti para maintenance atau engineering. Mereka yang mengerti mengenai mesin dan pemeliharaan lainnya. Selain itu, pada bidang IT juga dilakukan oleh para IT dan pemeliharaan lainnya dilakukan oleh mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan cara profesional. Pemeliharaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Karena apa? Karena jika dia tidak mengerti tentang apa yang dilakukan, maka justru itu akan memberikan kerusakan lain pada bidang-bidang yang tertentu. Jika contoh seorang yang tidak mengerti mesin, kemudian ada pemeliharaan atau perbaikan tentang mesin, maka ketika ia melakukan suatu perbaikan, ia harus mengerti tentang suluk-buluk mesin tersebut. Jika ia tidak mengerti suluk-buluk mesin tersebut, maka jika ada perbaikan, justru akan membuat kerusakan lain pada mesin itu. Pemeliharaan preventif yaitu definisi pemeliharaan yang digunakan secara terencana dan terjadwal untuk mencegah kerusakan atau kegagalan. Contoh pelumasan mesin secara rutin, kemudian inspeksi berkala. Keuntungannya mengurangi frekuensi kerusakan, meningkatkan umur peralatan. Tantangannya biaya pemeliharaan rutin, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini sangat penting ya teman-teman. Kita menganggap sepele seperti pelumasan oli. Coba teman-teman bayangkan, jika suatu mesin tidak dilumasi oleh oli, ketika benda bergerak itu akan mengalami kehausan. Dan jika rantai atau gear atau benda berputar itu mengalami kehausan dan mengalami kerusakan, itu akan berdampak pada mesin besarnya. Jika tidak dilakukan pelumasan yang sederhana, maka itu akan berdampak pada produksi dengan sangat besar. Makanya di sini ada yang namanya pemeliharaan preventif. Banyak juga pemeliharaan lain secara rutin atau secara berkala. Itu tidak dilakukan perbaikan secara besar-besaran, hanya melakukan tindakan-tindakan yang mencegah kerusakan pada mesin ataupun alat-alat lainnya. Biasanya pemeliharaan preventif ini sudah dijadwalkan oleh PIC-nya masing-masing menggunakan check sheet atau menggunakan data database untuk mengecek mesin-mesin manakah yang akan dicek atau yang dilalui oleh preventif atau maintenance. Selanjutnya adalah pemeliharaan korektif. Di sini definisinya yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau kegagalan. Contoh, perbaikan mesin yang rusak, penggantian komponen yang aus, kemudian keuntungannya yaitu memperbaiki masalah secara langsung. Tantangannya downtime yang tidak terduga, biaya perbaikan yang tinggi. Ketika mesin mengalami kerusakan yang sangat fatal, mau tidak mau itu harus downtime atau produksi di stop atau tidak jalannya produksi. Itu juga merupakan satu kerugian yang besar pada perusahaan. Ketika mesin itu stop, maka safety-nya juga harus dijaga. Semua mesin, semua area kerja itu harus dihandle oleh orang-orang profesional seperti engineering maupun teknisi. Ketika mesin stop itu biasanya harus ada pergantian part atau perbaikan part. Kemudian jika tidak segera dilakukan perbaikan, maka proses produksi akan dilakukan dengan sangat lama. Biasanya pihak manajemen akan melakukan downtime atau menghitung berapa banyak waktu yang terbuang ketika mesin itu rusak. Makanya dilakukanlah pemeliharaan rutin agar tidak terjadi pemeliharaan ini. Keuntungannya yaitu ini bisa langsung memperbaiki masalah secara langsung, karena secara cepat teknisi atau engineering akan melakukan perbaikan langsung pada area. Yang namanya mesin bergerak atau mesin kerja tidak mungkin luput dari kesalahan atau kerusakan. Makanya di sini penting para ahli atau para engineering atau para teknisi untuk melakukan tugasnya. Ya, selanjutnya yaitu ada pemeliharaan prediktif, di mana pemeliharaan efektif ini memiliki definisi pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi peralatan dan data yang dikumpulkan untuk memprediksi kapan pemeliharaan diperlukan. Contoh yaitu penggunaan sensor untuk memonitor putaran mesin, kemudian analisis data untuk memprediksi kegagalan. Kemudian keuntungannya itu mengurangi downtime, biaya pemeliharaan lebih rendah dibandingkan pemeliharaan preventif. Tantangannya memerlukan investasi awal yang besar untuk melakukannya.
Ya, ketika kita melakukan suatu pemeliharaan yang prediktif, tentunya kita juga harus memberikan modal awal padanya. Contohnya ketika kita memberikan sensor human atau ketika manusia lewat maka mesin akan mati. Tentunya di situ selain membeli atau memberikan sensor utama pada mesin tambahan, yaitu kita juga harus memberikan pengajaran pada teknisi-teknisinya bagaimana cara mengatasinya. Tentunya ini akan lebih safety atau lebih aman ketika mesin akan mati jika atau ada benda atau tangan atau kaki melewati area sensor tersebut. Karena ketika kita tidak sadar bahwa tangan atau badan kita melewati area mesin, itu akan sangat berbahaya, berdampak pada kerusakan pada badan kita sendiri. Makanya dipasanglah suatu alat atau sensor yang digunakan untuk mencegah mesin itu beroperasi ketika ada tangan atau benda memasuki mesin tersebut. Makanya di sini membutuhkan banyak sekali biaya tambahan, terutama pada keamanan atau safety pada mesin tersebut. Selain itu juga ada pemeliharaan proaktif. Pemeliharaan ini yaitu pada pendekatan pemeliharaan yang fokus pada mencegah masalah sebelum terjadi dengan melakukan analisis mendalam dan memperbaiki kecil yang berkelanjutan. Contohnya yaitu root cause analysis untuk menemukan penyebab masalah mendasar, yaitu perbaikan kecil dan penyelesaian terus-menerus. Keuntungannya yaitu mencegah masalah jangka panjang, meningkatkan keandalan sistem, kemudian tantangannya yaitu memerlukan pemahaman mendalam yaitu waktu untuk analisis. Kendala-kendalanya banyak ada atau reliability, itu definisinya. Kendala adalah probabilitas bahwa suatu sistem atau komponen berfungsi tanpa kegagalan dalam periode waktu tertentu. Yaitu mengapa kendala itu penting? Karena kendala yang tinggi memastikan operasi berjalan dengan lancar, mengurangi downtime dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Biasanya itu ada mengukur keandalan, yaitu ada mean time between failures, yaitu atau MTBF, waktu rata-rata antara kegagalan sistem atau komponen. Mean time to repair atau MTTR, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem. Kemudian availability atau ketersediaan, persentase waktu di mana sistem atau komponen siap digunakan, yaitu rumus availability atau MTBF dibagi dengan MTBF ditambah dengan MTBF. Setelah kita sudah mempelajari tadi tentang pemeliharaan, kemudian berbagai macam contoh preventif atau perawatan, dan juga pada reliability, sini kita menuju pada kesimpulannya ya teman-teman. Ketika tujuan pemeliharaan atau keandalan ini untuk mempertahankan kemampuan suatu sistem selagi mengendalikan biaya. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem, yaitu trade-off antara pemeliharaan yang dilakukan oleh karyawan dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemasok. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat menjaga arsip proses, mesin, kemudian peralatan individu. Arsip seperti itu dapat menjadikan profil yang berisi baik jenis pemeliharaan yang diperlukan maupun waktu pemeliharaan. Sejarah pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah sistem pemeliharaan pencegahan, seperti halnya catatan mengenai waktu dan biaya perbaikan. Arsip seperti ini juga memberikan informasi serupa tentang keluarga peralatan, begitu juga dengan pemasok. Setelah pemeliharaan kerusakan, secara langsung terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Kerusakan mungkin bisa seperti inefisiensi operasi, yaitu karena harus melakukan pemrosesan ulang, atau reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Kemudian, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk kita yang gagal. Selain itu, menurunnya kualitas produk karena produk yang gagal. Kemudian karyawan jadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Kemudian keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Sementara itu, trade-off antara pemeliharaan yang dilakukan oleh karyawan dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemasok adalah dengan teknik pelaporan yang baik. Perusahaan dapat menjaga arsip proses, mesin, peralatan individu, dan lainnya. Arsip seperti itu dapat menyediakan profil yang berisi baik jenis pemeliharaan yang diperlukan maupun waktu pemeliharaan yang dibutuhkan. Arsip seperti ini juga memberikan informasi serupa tentang keluarga, begitu juga dengan pemasok. Pada sebuah adu pendapat mengenai pemeliharaan,
Mengapa harus diperbaiki sebelum alat tersebut rusak? Tentu saja lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Bagaimana jika Anda sebagai direktur pemeliharaan wajib menjawab pertanyaan tersebut? Seperti yang dijelaskan di atas, pemeliharaan pencegahan yang periodik dan terencana sangat diperlukan karena pada fasilitas produksi. Jika tidak, atau kita mengabaikan unit kritis dikarenakan kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Kerusakan juga dapat mempengaruhi kualitas produk. Selain itu, investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut juga cukup besar. Fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik dari kesehatan maupun juga dengan keselamatannya. Oleh karena itu, pemeliharaan sebelum mesin mengalami kerusakan sangatlah penting dilakukan. Bagaimanapun, konsekuensi kerusakan harus benar-benar dipertimbangkan, bahkan beberapa kerusakan kecil dapat mengakibatkan malapetaka untuk produktivitas ke depannya. Dan juga tentunya kita juga harus menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja. Karena dari produk yang bagus dihasilkan dari manusia yang bagus. Selain itu, kita juga harus mencegah dan membuat suatu perusahaan tentunya agar tidak mengalami kerugian yang signifikan. Walaupun secara alamiah mesin atau alat akan mengalami kerusakan, itu wajar. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita mencegah agar mesin atau alat atau bagian dari produksi itu tidak mengalami kerusakan. Dan kita menganggap semua itu adalah hal-hal yang sangat kita perhatikan, terutama pada bidang-bidang yang sangat-sangat sensitif. Mungkin teman-teman ini saja materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.